Oke guys, balik lagi di channel Novel Bahasa. Channel ini diperuntukkan untuk melakukan reread novel-novel yang ada di Wuxia World. Oke, sebelum kita mulai, ada baiknya teman-teman bantu untuk like, subscribe, share ke teman-teman kalian agar channel ini bisa terus mengupdate cerita-cerita baru di kemudian hari. Oke, terima kasih. Lanjut. Martial God Asura Chapter 11. Ejekan untuk diri sendiri. Keterampilan peringkat 1, 100 Arm Fist mencapai titik penguasaan. Teriakan kejutan terdengar di aula, dan semua orang bisa melihat bahwa Chu Zhen dapat sepenuhnya menggunakan keterampilan itu. Meskipun 100 Arm Fist hanya skill peringkat 1, jika dikuasai, itu akan sangat kuat juga. Jika mereka berada di level yang sama, dan jika tidak ada keterampilan yang tepat untuk menghadapinya, ia tidak akan memiliki kesempatan. Itulah sebabnya semua orang tahu bahwa Chu Feng tanpa diragukan lagi akan kalah. Chu Yue mengerutkan kening dan diam-diam berjalan 2 langkah ke depan. Dia ingin menghentikan skema jahat Chu Zhen. Chu Yue, pengamat tidak bisa membantu. Anda seharusnya tahu aturan ini, kan? Tapi tepat pada saat itu, dia mendengar suara di sebelah telinganya. Dia berbalik dan dia melihat bahwa Chu Cheng tersenyum dan menatap dirinya sendiri. Chu Yue tahu bahwa situasi tidak baik karena dia tidak pernah berpikir bahwa Chu Cheng akan memperhatikannya. Namun, karena itu berarti bahwa kedua bersaudara tidak akan dengan mudah membiarkan Chu Feng pergi dan itu membuatnya semakin khawatir. Wus, 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 wus. Bayangan dari tinju memenuhi udara dan hampir sepenuhnya memblokir garis pandang Chu Feng. Dengan suara menerobos udara, dia tiba-tiba menyerang. Chu Feng bisa merasakan bahwa kepalan Chu Zhen tidak biasa dan dia tidak menahan diri dengan cara apapun. Itu menunjukkan bahwa dia sangat kejam. Tapi Chu Feng tidak takut sama sekali dan dia berdiri diam. Dia tidak menghindar atau melarikan diri, dan dia hanya diam-diam menunggu serangan itu. Apakah ini Chu Feng bodoh? Kenapa dia tidak menghindar? Dia ingin menghindar, tapi tidak bisa dia lakukan. Dengan kekuatannya, dia mungkin tidak bisa bereaksi tepat waktu. Itu benar, bagaimanapun dia adalah sampah yang tetap berada di pelataran luar selama 5 tahun. Meskipun bahwa Chu Feng tidak mengelak, mereka bahkan berpikir bahwa Chu Feng takut, kaku oleh kekuatan Chu Zhen, dan wajah mereka mengungkapkan senyum melihat orang lain dalam kemalangan. Pada saat Chu Zhen mendekat, Chu Feng tiba-tiba melambaikan lengan bajunya, dan aura yang sangat besar meledak dari dalam tubuhnya. Ketika aura itu menerkam Chu Zhen, dia tiba-tiba bingung karena di dalam aura itu dia merasa niat membunuh. Hanya saat Chu Zhen menatap kosong, Chu Feng tiba-tiba menjulurkan telapak tangannya. Kecepatannya sangat cepat, dan sebelum ada yang bereaksi, dia sudah melemparkannya ke dada Chu Zhen. Boom! Dengan pukulan telapak tangan, Chu Zhen langsung merasa bahwa qi dan darahnya mengamuk. Sebagai gelombang rasa sakit datang dari dadanya. Tapi bahkan sebelum dia sempat berpikir, Chu Feng sudah mengirim beberapa telapak tangan lagi, dan mereka semua memukul Chu Zhen. Chu Zhen berteriak keras. Kedua kakinya merasa mati rasa, dan dia langsung berlutut di depan Chu Feng. Lalu jatuh ke tanah tanpa daya. Adegan ini melemparkan mulut semua orang. Mereka tidak akan berpikir bahwa Chu Feng akan memiliki kekuatan ledakan seperti itu. Namun mereka bahkan tidak tahu bahwa itu adalah hasil dari Chu Feng menahan diri. Atau yang lain, dengan hanya satu telapak tangan, dia bisa membunuh Chu Zhen. Kamu berada di tingkat keempat ranah spirit. Pada saat itu, Chu Wei membuka mulutnya. Kedua matanya menatap tajam pada Chu Feng, dan mereka penuh dengan keheranan. Apa? Level 4 dari dunia spirit? Dengan kata-kata itu, semua orang sadar untuk mengalahkan seseorang di level 3 dari ranah spirit
tanpa menggunakan keterampilan bela diri, berarti mereka membutuhkan kekuatan level 4 dari ranah spirit. Namun, mencoba menghubungkan level 4 ranah spirit dengan Chu Feng tidak terbayangkan dan sulit diterima oleh kerumunan. Tidak hanya mereka, bahkan Chu Yue memiliki mata terbuka lebar. Mulut kecilnya perlahan terbuka dan wajahnya penuh kejutan. Chu Feng tidak peduli dengan orang banyak. Dia langsung berjalan di depan meja, mengambil 3 rumput Sign Spirit, dan berjalan menuju pintu. Berhenti di sana, ini adalah pertukaran di antara anggota keluarga, namun Anda menyerang dengan keras. Di mana hatimu? Tepat pada saat itu, seseorang tiba-tiba berteriak. Melihat ke atas, Chu Cheng memegang lengan Chu Zhen dan mengangkatnya ke atas, sementara wajahnya penuh kemarahan. Itu tidak tertahankan ketika adiknya dipukuli oleh seseorang sejauh ini. Apa? Kapan Anda melihat saya sebagai bagian dari keluarga Anda? Saya tidak ingat Anda mengatakan itu sebelumnya. Chu Feng ringan tersenyum lalu berkata, bahkan Anda mengatakannya, tinju dan tendangan tidak memiliki mata. Jika Anda tidak bisa mengeluh tentang cedera, apa yang kamu kerjakan sekarang? Anda tidak bisa menerima kerugiannya. Saya tidak bisa menerima kerugiannya. Jelas bahwa Anda sengaja diserang berat. Menyerangnya dengan berat. Chu Zhen menggigit giginya untuk menahan rasa sakit, dan dengan keras menyerang. Sebagai korban, dia sangat jelas bahwa telapak tangan pertama Chu Feng sudah mengalahkannya. Tapi Chu Feng terus membombardirnya dengan lebih banyak serangan sehingga jelas bahwa itu disengaja dan dia ingin lebih mempermalukannya. Saat dia mendengarkan itu, Chu Feng tersenyum lagi. Aku baru saja memasuki level 4 dari ranah spirit, jadi aku tidak terlalu memahami kekuatanku. Dan sebelumnya skillmu tampak sangat kuat, jadi tentu saja aku tidak berani meremehkannya, dan aku menggunakan sepenuh diriku kekuatan untuk menjawab serangan Anda. Tapi siapa yang menyangka kamu seperti masan kertas, begitu lemah sehingga kau bahkan tidak bisa menerima satu pukulan pun. Aku sedikit melebihkanmu. Kamu, setelah mendengarkan kata-kata Chu Feng, wajah Chu Zhen pucat. Dia sangat marah sehingga setiap napas yang diambil membuat suara besar. Dan dia hampir meludahkan hatinya sendiri dari semua embusan. Tidak hanya dia dikalahkan oleh sampah, dia bahkan diejek di depan kerumunan. Sangat sulit baginya untuk menerima itu. Tapi bahkan jika dia tidak mau, dia tidak bisa mengatakan apa-apa tentang itu, karena peraturan barusan dibuat oleh dia dan saudaranya. Chu Feng, jangan terlalu sombong. Jika Anda punya nyali, maka ayo pergi sekarang. Tepat pada saat itu, orang lain dari keluarga Chu berdiri. Oh, Anda ingin duel dengan saya juga? Tidak apa-apa. Taruhan rumput Sign Spirit. Apakah Anda berani? Chu Feng mengulurkan tangannya ke arah orang itu. Orang itu sama dengan Chu Zhen. Karena ia juga memasuki sekolah Azure Dragon di saat yang sama dengan Chu Feng. Namun, kekuatannya tidak sekuat Chu Zhen. Dia berani berduel dengan Chu Feng, tapi dia tidak berani jika dia harus bertaruh dengan rumput Sign Spirit. Apa salah? Jika ada orang lain yang ingin pergi, Anda bisa datang sekarang selama Anda tidak keberatan berpisah dengan rumput Sign Spirit Anda. Chu Feng memindai pandangannya ke arah kerumunan, tapi tidak satupun dari mereka berani menatap matanya. Mereka tidak takut pada Chu Feng, mereka hanya tidak berani mengambil rumput Sign Spirit sebagai taruhan, karena itu adalah nyawa mereka. Chu Feng, jangan berlebihan. Akhirnya Chu Wei berbicara. Apa ini, Chu Wei? Kamu juga ingin pergi? Jika saya tidak salah, Anda 5 tahun lebih tua dari saya, kan? Jika Anda tidak keberatan orang mengatakan bahwa Anda sedang menindas anak muda, saya tidak keberatan. Lagi pula, jika aku kalah, aku tidak akan kehilangan muka. Dan jika aku menang, aku akan mendapatkan untung yang besar, kan? Saat dia mendengarkan kata-kata itu, Chu Wei mengepalkan tinjunya. Tapi dia tidak berkata lebih. Itu karena Chu Feng benar. Chu Wei tidak seperti Chu Cheng dan Chu Zhen, karena tidak ada banyak perbedaan usia antara mereka dan Chu Feng.
Namun Cui tidak bisa karena dia bukan anak muda lagi. Dengan usianya, bahkan jika dia mengalahkan Chu Feng, dia akan diejek oleh orang lain. Jadi itu sebabnya dia tidak bisa menyerang. Melihat bahwa sebagian besar orang di aula menundukkan kepala, Chu Feng tiba-tiba tertawa. Dia tertawa sangat gembira, tetapi sebelum berbalik dan pergi, dia berkata, "Saya akan memberi semua orang di sini dua frasa sebelum saya pergi. Yang pertama adalah berpikir bahwa Anda sempurna, yang kedua adalah cemoohan diri atau mengejek untuk diri sendiri. Adapun makna di belakang mereka, kalian semua bisa memahaminya sendiri." Setelah mengatakan itu, Chu Feng memaksa pintu terbuka dan pergi dengan elegan. Saat itu juga suasana di kediaman menjadi sangat canggung. Awalnya keluarga Chu ingin Chu Feng dipermalukan, tapi sekarang mereka dipermalukan oleh Chu Feng di depan beberapa orang luar sebagai gantinya. Itu benar-benar membuat mereka merasa bahwa mereka tidak punya wajah lagi. Tapi hal yang paling tidak dapat diterima adalah kekuatan Chu Feng. Awalnya mereka berpikir bahwa Chu Feng adalah sampah keluarga Chu. Tapi sekarang Chu Feng berada di level 3 Rana Spirit dan dia melampaui banyak orang. Itu membuat mereka merasa sangat malu. Chu Feng berjalan keluar dari kediaman dan dia merasa segar di hatinya. Cukup banyak dari masa mudanya sampai sekarang dia diintimidasi oleh orang-orang itu dan akhirnya dia mengintimidasi mereka kembali hari ini. Sebenarnya itu bukan bullying. Chu Feng hanya dipaksa oleh mereka, tapi tidak peduli apa, Chu Feng merasa sangat segar. Chu Feng, sebelum Chu Feng bahkan berjalan jauh, panggilan manis datang dari belakangnya, dan itu adalah Chu Yue. Martial God Asura Chapter 12. Karakter garang. "Chu Yue, mengapa kamu keluar?" tanya Chu Feng bingung. Chu Yue berlari ke sisi Chu Feng sambil tertawa dan menggunakan tangan putihnya. Dia dengan ringan meninju dada Chu Feng dan berkata dengan gembira, "Kamu cukup bagus. Saya mengatakan mengapa Anda begitu tenang ketika Anda berada di luar pengadilan, tapi sekarang setelah sehari, kamu sudah menyusulku." Chu Feng dengan malu menggelengkan kepalanya. "Chu Yue, aku sudah memberimu masalah hari ini, dan tampaknya pertemuan aliansi Chu kamu harus berakhir dengan sedih. Jangan khawatir, memberi mereka pelajaran itu baik, atau mereka akan menggertakmu sepanjang hari." "Itu benar, Chu Feng. Mari kita pergi bersama dalam perburuan obat spiritual besok. Hal-hal itu sangat sulit ditangkap sendiri. Kamu tahu hubunganku dengan mereka. Bahkan jika saya bersedia bergabung dengan aliansi Chu, mereka tidak akan mau." Chu Feng menggelengkan kepalanya. "Jangan khawatir tentang hal-hal itu dan serahkan saja padaku. Datang saja dan temukan kami di sini besok." Chu Yue memberikan selembar bambu lagi untuk Chu Feng dan di sana ada lokasi pertemuan untuk aliansi Chu besok. "Baik." Melihat Chu Yue begitu gigih, Chu Feng tidak tahan untuk menolaknya. Setelah menenangkan Chu Feng, Chu Yue melompat dan bangkit kembali ke kediaman. Dia benar-benar bahagia hari ini karena Chu Feng memberinya kejutan besar. Semua orang di dunia menghormati kekuatan dan melihat bahwa Chu Feng mengungkapkan kekuatan yang tidak biasa. Dia merasa bahwa mungkin orang-orang dari keluarga Chu akan mulai menerima Chu Feng. Untuk menyatukan keluarga Chu tanpa diskriminasi adalah keinginan terbesarnya. "Cui, kalian..." Tapi saat dia tiba di depan kediaman, Chu Yue mengatakan bahwa semua anggota aliansi Chu sudah pergi. Chu Cheng dan Chu Zhen memelototi Chu Yue, tidak berkata apa-apa dan pergi. "Chu Yue, ini tidak seperti saya ingin mengatakannya, tetapi hari ini Anda terlalu memihak Chu Feng. Sekarang Anda sudah melakukannya. Tidak hanya Chu Feng mengambil 2 rumput Sign Spirit dari kami bahkan dihina olehnya. Sekarang semua orang marah. Apakah Anda menghargai sekarang? Apakah Anda bahagia sekarang?" Cui menegur dengan keras. "Cui, anggap saja itu salahku dan jangan salahkan dia. Bagaimanapun, Chu Feng masih menjadi bagian dari keluarga Chu kami. Lihat, Anda telah melihat kekuatan Chu Feng. Dia bukan sampah di matamu. Juga, aliansi Chu kita membutuhkan orang sekarang. Jadi mengapa tidak membiarkannya bergabung?"
Mendengarkan Chu Yue mengatakan itu, wajah Chu Wei langsung berubah. Tapi ketika dia akan mengatakan sesuatu, sebuah kedipan aneh muncul di matanya, dan pada akhirnya dia menghela nafas tanpa daya. Aku tidak bisa berbuat apa-apa tentangmu. Baik, aku akan memberi Chu Feng kesempatan lagi. Bawa dia besok. Itu keren, kamu yang terbaik. Chu Yue melompat semangat dan senyumnya sangat indah. Oke, cepat dan beristirahatlah lebih awal. Chu Wei menggelengkan kepalanya dan berjalan menuju kediamannya sendiri. Chu Wei, kamu juga harus beristirahat lebih awal. Chu Yue tersenyum dan melambai pada Chu Wei, lalu mengikuti Chu Wei dengan matanya saat dia pergi. Chu Wei membiarkan Chu Feng masuk ke dalam aliansi Chu, membuat Chu Yue bahagia, melebihi harapannya. Tapi yang tidak dilihatnya adalah saat Chu Wei membalikan tubuhnya, senyum jahat terbentuk dari mulutnya. Senior Chu Yue yang bernama Chu Feng menyembunyikan diri dengan cukup dalam. Saya sudah tinggal di lapangan luar begitu lama, tetapi saya belum pernah mendengar namanya sebelumnya. Sepertinya dia bermaksud menjadi yang pertama dalam ujian murid pelataran dalam. Tapi pada saat itu, seorang pemuda berjalan mendekat. Dia sama dengan Chu Feng, juga menjadi murid baru tahun ini. Dia baru saja bergabung dengan aliansi Chu hari ini. Anda benar, Chu Feng pasti tinggal di pengadilan luar untuk hadiah ujian. Saya ingin tahu apakah dia mengerti atau tidak. Mendengar apa yang dikatakan Chu Yue juga tiba-tiba menyadari itu. Senior Chu Yue, kamu terlalu banyak berpikir. Karakter ganas muncul di lapangan luar tahun ini dan orang itu mendapat tempat pertama. Meskipun Chu Feng memiliki kekuatan yang cukup, dia bahkan tidak bisa dibandingkan dengan orang itu. Pria muda itu tersenyum dan berkata, karakter ganas. Bagaimana sengitnya? Chu Yue bertanya dengan rasa ingin tahu. Sangat ganas. 1 peringkat 4 Fierce Beast, 9 peringkat 3 Fierce Beast, 39 Fierce Beast peringkat 2, semua dibantai oleh orang itu dalam sekejap. Ketika para murid jenius dari pengadilan luar tiba, mereka hanya melihat mayat Fierce Beast yang memenuhi tanah. Bukankah jumlah kekuatan itu sengit? Itu sangat kuat. Pada saat itu, wajah Chu Yue dipenuhi dengan kejutan. Dia juga lulus ujian murid pengadilan dalam, jadi dia tahu kekuatan tahapan mekanisme. Dia juga tahu tentang Fierce Beast yang mengerikan. Untuk dapat membunuh Fierce Beast sebanyak itu, bahkan sebelum orang datang benar-benar membuatnya membayangkan betapa kuatnya orang itu. Itu akan membutuhkan seseorang setidaknya dari tingkat 5 dari dunia spirit untuk melakukan itu. Siapa orang yang dipanggil itu? Atau siapa nama orang itu? Setelah terkejut, Chu Yue juga ingin tahu nama karakter ganas itu. Aku juga ingin tahu, tapi sayangnya orang itu sengaja menyembunyikan identitas mereka. Setelah menerima hadiah itu, orang itu tidak membuka pintu keluar dari istana bawah tanah. Sebaliknya, orang itu menyembunyikan diri sehingga tidak ada yang tahu siapa orang itu. Pria muda itu menggelengkan kepalanya dan pergi. Orang itu sangat aneh, sangat kuat, namun sangat rendah hati. Mungkin orang itu memiliki rahasia yang tidak bisa diceritakan kepada orang lain. Saat itu, Chu Yue semakin penasaran dengan apa yang disebut karakter ganas. Itu adalah karena dia tahu bahwa itu mungkin mewakili murid jenius lain yang bangkit dari pelataran dalam. Oh tidak, tapi tiba-tiba Chu Yue tiba-tiba khawatir karena dia memikirkan adegan aneh yang baru saja terjadi. Ketika Chu Cheng dan Chu Zhen pergi, mereka tidak menuju kediaman mereka sendiri. Arah yang mereka tuju adalah jalan yang sama dengan Chu Feng. Dengan ini, Chu Yue tahu ada sesuatu yang salah, dan dengan cepat menuju ke arah yang sama dengan Chu Feng. Di pengadilan batin sangat besar dan ada jarak antara kediaman Chu Feng dan Chu Yue. Namun, Chu Feng tidak terburu-buru atau panik, dan dia perlahan berjalan. Dia terus berjalan sampai tiba di lokasi yang sunyi, lalu dia berhenti di sana. Jangan terlalu licik dan keluar. Tatapan Chu Feng dilemparkan ke sudut di kegelapan. Kamu cukup waspada, sepertinya saya benar-benar meremehkan Anda.
Bahkan sebelum melepaskan kalimatnya, dua tubuh yang akrab berjalan keluar dari bayangan. Mereka adalah saudara laki-laki Chu Cheng dan Chu Zhen. Wajah Chu Zhen jauh lebih baik, tapi kemarahannya tidak berkurang sedikit pun. Dia bahkan punya pemikiran untuk membunuh Chu Feng. Chu Feng, aku akan memberimu kesempatan. Serahkan ketiga rumput Saint Spirit, berlutut di depan saudaraku, bersujud dan meminta maaf. Maka mungkin aku akan memaafkanmu. Chu Cheng memelototi Chu Feng dan kepercayaan penuh mengisi nada suaranya. Apa? Kalian berdua ingin merampokku? Jadi, apa jika kami merampokmu? Kamu perlu kekuatan untuk merampok. Kekuatan. Saya akan memberitahu Anda sekarang apa kekuatan itu. Tubuh Chu Cheng bergerak dan angin kencang bangkit di belakangnya. Dalam sekejap, dia tiba di depan Chu Feng. Tangannya dalam keadaan cakar dan mencakar, dan dia langsung menyerang tenggorokan Chu Feng. Harus disebutkan bahwa kekuatan Chu Cheng beberapa kali lebih kuat dari Chu Zhen, dan dia tidak lemah bahkan dalam jajaran level 4 Ranah Spirit. Namun, lawannya adalah Chu Feng, karakter ganas yang tanpa ampun membunuh peringkat 4 Fierce Beast. Martial God Asura Chapter 13, berlutut dan memohon pengampunan. Hush! Chu Feng berlari ke samping dan menghindari serangan Chu Cheng. Pada saat yang sama, salah satu kakinya menyentuh tanah. Dia tiba-tiba berputar dan setelah satu putaran, kakinya ditarik kembali. Melihat itu, wajah Chu Cheng sedikit berubah dan dia buru-buru mundur. Tapi sayangnya bukan hanya kaki Chu Feng yang abnormal cepat, posisinya akurat dan tidak ada cara untuk menghindarinya. Saat dia panik, Chu Cheng hanya bisa meletakkan kedua tangannya bersama-sama dan dengan paksa memblokir serangan Chu Feng. Bang! Ta-ta-ta! Setelah penyapuan kaki, Chu Cheng terpaksa mundur beberapa langkah, dan perasaan mati rasa terus-menerus datang dari lengannya. Saat itu juga, Chu Cheng sedikit mengernyit. Tidak peduli apa, dia tidak berpikir bahwa Chu Feng akan memiliki kekuatan yang sangat kuat. Kekuatan itu benar-benar melebihi harapannya, sehingga dia harus memperlakukan pertarungan dengan serius. Barang-barang tetapi hanya dengan tubuh yang kuat pada akhirnya tidak mungkin menjadi berguna. Saya akan membiarkan Anda mengalami kekuatan keterampilan bela diri. Chu Cheng terus-menerus mencapai titik akupuntur dari tubuhnya dan dia tiba-tiba berteriak keras. Dalam sekejap tubuhnya melebar sedikit dan kepalan tangannya juga bertambah besar. Juga kulitnya berubah dari putih menjadi ungu dan urat nadi muncul. Itu cukup menakutkan. Keterampilan memperkuat. Chu Feng menyipitkan matanya dan dia bisa mengatakan bahwa Chu Cheng menggunakan semacam keterampilan penguatan. Skill seperti itu tidak akan mengubah jumlah skill yang dimiliki, tetapi seluruh tubuh mereka akan menerima upgrade. Setelah berkultivasi pada titik tertentu, tubuh seseorang tidak akan diserang oleh elemen. Juga tidak bisa pedang atau tombak menembus tubuh. Seluruh tubuh mereka adalah senjata yang sangat mematikan. Dia melihat ekspresi Chu Feng berubah sehingga Chu Cheng langsung bangga pada dirinya sendiri. Meskipun kekuatan Chu Feng tidak terduga, dia tahu bahwa kelemahan terbesar Chu Feng adalah dia tidak menumbuhkan keterampilan bela diri. Keterampilan yang dia gunakan disebut Body of Steel. Dengan keterampilan itu, seseorang akan hampir tak terkalahkan saat secara fisik bertarung dengan seseorang dengan tingkat yang sama. Sehingga ia memiliki keyakinan mutlak bahwa ia dapat mengalahkan Chu Feng. Chu Feng, Anda dapat berlutut dan memohon pengampunan atau tetapi bahkan tidak membiarkannya menyelesaikan kata-katanya, tubuh Chu Feng melintas dan menghilang. Ketika Chu Feng muncul kembali, dia tiba di depan Chu Cheng. Tinju yang kuat dan berat menjadi lebih besar dan lebih besar di depan matanya. Melihat bahwa Chu Feng berani bertarung dengannya secara fisik, Chu Cheng mencibir dan dia juga membuang tinjunya ke tangan Chu Feng. Dentang! Dengan tabrakan kedua tinju, suara terdengar, seolah-olah itu adalah tabrakan baja. Tapi, setelah pertukaran itu, Chu Cheng terdorong mundur ke belakang.
beberapa langkah, perasaan mati rasa tidak berkurang, tetapi agak meningkat di tinjunya, dan dia menatap Chu Feng yang bahkan tidak didorong setengah langkah ke belakang. Bagaimana tubuh orang ini begitu kuat? Chu Cheng akhirnya menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Dengan keterampilan yang dibudidayakan saat ini, hampir tidak ada yang berani memenuhi kekuatannya dengan kekuatan di tingkat kultivasi yang sama. Tapi sekarang, di depan matanya, tidak hanya Chu Feng bertemu kekuatan dengan kekuatan, dia bahkan mendapat keuntungan. Itu benar-benar membuatnya merasa bahwa situasinya tidak baik. Wush! Tiba-tiba tubuh Chu Feng melesat di depan dan dia menyerang dengan satu telapak tangan. Dia langsung menyerang Chu Cheng tepat di depannya. Chu Cheng yang memiliki 2 pelajaran sebelumnya tidak dengan paksa menerimanya. Sebaliknya, dia membidik pergelangan tangan Chu Feng dan meraihnya. Tapi itu masih belum waktunya bagi Chu Cheng untuk bahagia. Dia secara mengejutkan menemukan bahwa tangannya tidak meraih apa-apa dan telapak tangan yang mengarah langsung kepadanya juga menghilang di udara. Saat dia terkejut, telapak tangan yang sangat kuat dan keras mendarat di dadanya. Telapak tangan Chu Feng memiliki banyak kekuatan. Chu Cheng terdorong mundur sejauh 10 meter, kemudian jatuh ke tanah sambil menyemburkan seteguk darah. Adegan itu membuat Chu Zhen yang mengamati melebarkan mata dan mulutnya. Tidak peduli apa, dia tidak akan berpikir bahwa bahkan Chu Cheng yang berada di tingkat keempat spirit akan dikalahkan oleh tangan Chu Feng. Itu sudah melampaui batas yang dapat ditanggungnya. Bagaimanapun, sebelumnya Chu Feng adalah orang yang tidak berguna dan tidak bisa lebih berguna. Bagaimana ini terjadi? Pada saat itu, di wajah Chu Cheng selain sakit, sebagian besar itu mengejutkan, atau sebagian besar itu sangat terkejut. Dia tidak bisa mengerti mengapa dia tidak bisa meraih pergelangan tangan Chu Feng dan malah ditabraknya. Apakah dia berlatih dalam keterampilan? Tidak mungkin, sangat tidak mungkin. Dia hanya berada di pelataran dalam selama 10 hari. Bagaimana dia bisa menggunakan keterampilan? Chu Cheng merasa bahwa apa yang ditunjukkan Chu Feng tidak bisa menjadi keterampilan bela diri, karena dalam 10 hari tidak mungkin untuk belajar keterampilan bela diri. Tapi jika dia tahu bahwa Chu Feng tidak hanya menggunakan keterampilan bela diri, itu bahkan keterampilan terkuat di pengadilan dalam, Illusionary Palm, yang tahu bagaimana perasaannya. Saudara, saat itu Chu Zhen berlari, mendukung Chu Cheng dan ingin melarikan diri. Dia benar-benar panik. Dia hanya berpikir bahwa jika Chu Cheng tidak bisa mengalahkan Chu Feng, dia hanya bisa memikirkan untuk melarikan diri. Tidak perlu pergi begitu cepat kalian berdua. Tapi pada saat itu, Chu Feng muncul bahkan tanpa membuat suara dan memblokir jalan mereka. Chu Feng, apa yang Anda lakukan? Chu Zhen memiliki wajah yang tenang di permukaan, tetapi dia tidak bisa menutupi rasa takut di hatinya. Itu karena Chu Feng saat ini benar-benar berbeda dari Chu Feng dalam ingatannya. Seolah-olah dia adalah orang yang sama sekali berbeda. Perubahan itu benar-benar membuatnya takut. Aku tidak berencana apapun, keluarkan saja semua hal pada dirimu, berlutut dan memohon pengampunan, maka aku akan membiarkanmu pergi. Senyum yang tergantung di wajah Chu Feng, tapi senyum itu membuat mereka semakin ketakutan. Chu Feng, jangan berlebihan, kata Chu Cheng sambil menggertakkan giginya. Aku berlebihan? Anda semua berkata dengan mulut Anda bahwa saya sampah, menghina dan menghina saya di depan orang lain. Anda bahkan mengikuti saya dengan diam-diam, dan Anda ingin merampok dan memukuli saya. Sekarang Anda mengatakan saya berlebihan. Saya tahu, Anda tidak melihat saya sebagai bagian dari keluarga Chu. Tapi itu tidak masalah, karena saya juga belum pernah melihat Anda sebagai keluarga. Menghina saya baik-baik saja, tetapi memperlakukan Chu Yue seperti itu tidak dapat ditoleransi. Karena Chu Yue adalah keluarga bagi saya. Dan dia adalah salah satu dari sedikit orang yang ingin saya lindungi. Setelah mengatakan itu, wajah Chu Feng tiba-tiba menjadi dingin. Dan dia mengulurkan tangannya dengan dua poni yang tajam, dua tamparan yang jelas mendarat di wajah Chu Zhen dan Chu Cheng. Kedua tamparan itu sangat kuat, dan keduanya jatuh dengan keras di tanah. Setelah itu,
Chu Feng tiba-tiba menjulurkan kakinya dan dengan keras menendang dada Chu Cheng. Bagaimana mulutmu sekarang? Apakah Anda tidak bisa memaksakan logika Anda? Apakah Anda sangat mengacam? Mengapa Anda tidak mengatakan apa-apa? Berbicara. Katakan, tolong maafkan aku. Sementara Chu Feng berbicara, dia menampar Chu Cheng 2 kali lagi. Setelah 2 tamparan itu, kedua pipi Chu Cheng dibiarkan dengan 2 bekas telapak tangan merah dan sedikit darah mengalir dari mulutnya. Bagiku untuk memohon sampah seperti yang kau inginkan. Memohon kepada sampah seperti yang kau inginkan, Chu Cheng tanpa sangat keras kepala. Tapi Chu Feng hanya tersenyum dan mulai melambaikan kedua tangannya seperti senjata. Beberapa tamparan terus-menerus mendarat di wajah Chu Cheng. Dalam situasi itu, pipi Chu Cheng dengan cepat mulai membengkak dan kepalanya menjadi kepala babi. Chu Feng melihat itu milik kakak laki-lakinya sendiri dilanda kejam atau dihajar oleh Chu Feng. Chu Zhen akhirnya meledak. Pergi, hanya dengan lambaian lengan bajunya yang besar. Dan dengan tamparan, Chu Zhen berbaring di tanah tanpa kekuatan untuk naik kembali. Saat itu, Chu Zhen benar-benar mengerti perbedaan antara dia dan Chu Feng. Jadi ternyata dia benar-benar bahkan tidak bisa menerima satu serangan dari Chu Feng. Chu Feng, bunuh aku jika kau berani. Chu Cheng mengungkapkan tatapan menyeramkan dan mulai berteriak. Kamu pikir aku tidak berani? Saat dia mengatakan itu, Chu Feng mengambil belati dari pinggang Chu Cheng, mengarahkannya ke dantiannya dan berkata, aku akan menghitung sampai 1. Jika Anda tidak memohon pengampunan, saya akan menghancurkan dantian Anda dan Anda tidak akan bisa berkultivasi lagi dalam hidup Anda. Kamu berani? Mendengar kata-kata Chu Feng, wajah Chu Cheng langsung berubah. Tidak ada lagi dosa atau tidak ada lagi keberanian dan menggantikan itu dengan rasa takut yang tak tertandingi. Dia merasakan hal yang sama seperti Chu Zhen. Dia juga berpikir bahwa Chu Feng di depannya benar-benar berbeda dari Chu Feng dalam ingatannya. Dia benar-benar tidak yakin apakah Chu Feng akan menghancurkan dantiannya atau tidak, atau apakah dia akan membunuhnya. Martial God Asura Chapter 14. Surat dari kakak laki-laki. Chu Feng tersenyum, tapi senyumnya sangat jahat. Dia mengangkat belati tinggi-tinggi dan meludahkan satu kata dengan sangat samar. 1. Wush! Sebelum dia bahkan selesai berbicara, belati Chu Feng tiba-tiba turun. Aku salah Chu Feng, aku salah. Tolong maafkan aku, tolong. Jangan hancurkan kultivasi saya, jangan. Chu Cheng berteriak seolah-olah dia gila, dan suaranya membawa beberapa suara isak tangis. Dengan itu, Chu Feng juga berhenti. Gerakannya dengan sedikit terkejut dan tersenyum sambil melihat Chu Cheng saat ini. Dia menemukan bahwa Chu Cheng memejamkan matanya. 2 deretan air mata mengalir keluar, dan mulutnya terus meminta maaf. Bukan hanya ekspresinya yang menyakitkan, seluruh tubuhnya bergetar, dan di bawahnya bahkan ada genangan air besar dengan bau tidak enak yang dipancarkan darinya. Chu Feng melemparkan belati ke lantai, mencari di sekitar tubuh Chu Cheng dan Chu Zhen, dan akhirnya dia menemukan 5 obat spiritual berkualitas rendah, yaitu rumput ground spirit. Setelah melakukan itu, Chu Feng pergi ke depan Chu Cheng dengan ringan menepuk wajahnya dan berkata, lihatlah dirimu, siapa sampah sebenarnya. Anda sekarang harus tahu itu dengan jelas di hati Anda. Hahaha. Setelah mengatakan itu, Chu Feng tertawa dan pergi dengan anggun. Setelah Chu Feng pergi, Chu Cheng dan Chu Zhen mendukung diri mereka sendiri dan tersandung ke dalam kegelapan malam. Tapi sebelum mereka pergi lama, wajah cantik berjalan keluar dari kegelapan. Itu adalah Chu Yue. Namun wajah manis Chu Yue sudah penuh dengan keheranan. Setelah beberapa saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Chu Feng, orang macam apa itu kamu? Dan kekuatan seperti apa yang kamu miliki? Tiba-tiba dia menutup matanya dan dia mengingat Chu Feng muda.
Tidak peduli berapa banyak orang mengejeknya, dia tidak pernah mengejek kembali. Tapi tidak peduli beberapa banyak orang yang menghinanya, dia tidak pernah menyerang balik. Senyum selalu ada di wajahnya, dan itu membuat orang merasa kasihan. Itu membuat orang merasa kasihan padanya. Itu membuat orang ingin melindunginya. Akhirnya Cuyue membuka matanya dan tiba-tiba tersenyum. Mungkin kita salah dengan memandangmu sebagai orang yang lemah. Mungkin ini kamu yang asli. Anda tidak perlu perlindungan orang lain karena Anda cukup kuat untuk melindungi orang lain. Pada saat itu, Chu Feng sudah kembali ke kediamannya sendiri. Dia mengeluarkan 3 rumput Sign Spirit dan 5 rumput Ground Spirit keluar. Meskipun rumput Ground Spirit hanya obat spiritual berkualitas rendah, mereka masih merupakan barang berharga untuk budidaya. Chu Feng merasa bahwa dengan membawanya pergi, itu sudah cukup untuk membuat Chu Cheng dan Chu Zhen merasa sedih. Ketika dia memikirkan saudara-saudara yang selalu mempermalukannya, baru saja mendapat pelajaran yang diberikan olehnya, Chu Feng merasa sangat segar. Sepertinya ada pepatah yang benar, melawan orang jahat, kamu membutuhkan batu gerinda untuk orang jahat. Untuk berbicara alasan kepada orang jahat, membutuhkan seseorang untuk menggunakan tinjunya. Chu Feng tersenyum, tetapi tidak terburu-buru dan mulai berkultivasi. Dia mengeluarkan surat kakak laki-lakinya, dia membuka surat itu, dan barisan karakter yang dikenal muncul di depannya. Itu adalah tulisan tangan Chuguyu. Saudaraku, 5 tahun telah berlalu sejak kau memasuki sekolah Azure Dragon, dan kami belum bertemu satu sama lain dalam 5 tahun juga. Setelah beberapa hari lagi pertemuan keluarga tahunan akan tiba, dan tahun ini kepala keluarga akan pensiun dari posisinya. Dengan pensiunnya, kita perlu memilih kepala baru keluarga, dan ayah adalah salah satu kandidatnya. Untuk ayah, ini adalah hari yang sangat penting. Jadi, saya harap Anda dapat kembali dalam pertemuan tahun ini dan bersorak untuk ayah bersama dengan saya. Meskipun hanya ada beberapa baris kata, makna yang disampaikannya, Chu Feng berpikir mendalam tentang isi surat itu. Setiap tahun dalam pertemuan keluarga, generasi muda keluarga Chu akan mengadakan kompetisi pertukaran bela diri untuk menguji hasil kultivasi mereka. Meskipun itu hanya tes di permukaan, pada kenyataannya itu menunjukkan potensi generasi muda dan juga menentukan posisi generasi yang lebih tua dalam keluarga. Kali ini Chu Yuan mampu untuk mendapatkan kualifikasi sebagai kandidat, karena dia tidak hanya memiliki kekuatan yang kuat, dia juga memiliki hubungan absolut antara Chu Guyu. Chu Guyu di dalam generasi muda keluarga Chu, dia adalah satu-satunya orang yang bisa memasuki sekolah Lingyun. Dia cukup mampu menjadi yang pertama dalam semua kompetisi keluarga. Potensinya sangat besar, jadi secara alami itu mempengaruhi posisi Chu Yuan. Setelah berpikir, Chu Feng menentukan pena atau mengambil pena dan kertas, kemudian mulai menulis surat balasan ke Chu Guyu. Kontennya sangat sederhana. Tahun ini dia akan menghadiri pertemuan keluarga karena Chu Feng juga ingin membantu dalam pemilihan ayahnya. Dia ingin menunjukkan kemampuannya dalam kompetisi keluarga dan setidaknya mendapat posisi yang layak. Dengan begitu dia bisa memberitahu semua orang bahwa kedua putra Chu Yuan tidak biasa-biasa saja. Atau dengan kata lain, Chu Feng merasa bahwa waktu untuk membuktikan dirinya telah tiba. Setelah menulis surat, Chu Feng sepenuhnya menyempurnakan 3 rumput Sign Spirit dan 5 rumput Ground Spirit. Waktu itu, Chu Feng akhirnya merasa penuh di dantiannya. Dengan perkiraannya setelah menyempurnakan 20 rumput Sign Spirit lainnya, dia mungkin dapat melakukan terobosan. Namun, ke-20 rumput Sign Spirit itu akan menelan biaya yang luar biasa. Oleh karena itu, ia menaruh semua harapannya dalam perburuan obat spiritual besok. Keesokan paginya tiba dan langit baru saja mulai cerah, tapi di alun-alun besar di utara Azure Dragon School, sekolah Azure Dragon, lebih dari 10.000 orang berkumpul di sana. Itu adalah salah satu pintu masuk ke gunung obat spiritual. Chu Feng membawa 2 tas, satu penuh makanan dan yang lain benar-benar kosong. Dia melihat sekeliling kerumunan dan berusaha menemukan Chu Yue. Chu Feng, di sini! Dia mendengar suara yang dikenalnya, dan Chu Yue memang ada di dekatnya. Dia dengan senang hati melambaikan tangannya pada Chu Feng. Dibandingkan dengan peralatan Chu Feng, Chu Yue jauh lebih sederhana.
Dia hanya membawa dompet pinggang dan dia memiliki pakaian yang sama seperti kemarin. Cuyue, kamu tidak membawa makanan. Perburuan pengobatan spiritual berlangsung selama 10 hari. Apa yang akan kamu makan? Chu Feng memiliki wajah kebingungan. Idiot, jangan lupa bahwa kami adalah organisasi. Saya hanya bertanggung jawab mengejar obat spiritual. Pekerjaan kasar seperti membawa makanan tertentu saja akan dilakukan oleh orang lain. Seperti yang dikatakan Cuyue, dia menunjuk ke suatu tempat. Para anggota aliansi Chu ada di sana, dan Chu Feng telah melihat mereka kemarin. Memang tidak 3 dari mereka membawa tas besar, dan itu pasti untuk makanan. Chu Feng, ada tim berbeda untuk berburu obat spiritual. Setelah memasuki gunung, kami dibagi menjadi 3 kelompok. Di setiap kelompok, beberapa bertanggung jawab untuk membawa makanan. Beberapa bertanggung jawab untuk mengelilingi obat spiritual. Dan saya bertanggung jawab untuk berburu obat spiritual. Pembagian pekerjaan ditentukan oleh kekuatan, dan pembagian obat spiritual juga dibagi seperti itu. Cuyue menjelaskan secara rinci kepada Chu Feng. Dengan itu, Chu Feng memiliki pemahaman yang lebih dalam, memiliki pemahaman yang lebih dalam dalam perburuan obat spiritual, dan dia juga mempelajari manfaat dari perburuan kelompok. Sebelum dipilih, obat spiritual memiliki, ini mungkin sebelum diambil kali ya, obat spiritual memiliki sifat spiritual mereka sehingga mereka dapat melarikan diri. Tanpa kekuatan absolut, itu benar-benar terlalu sulit untuk mencoba dan mengambil obat spiritual sendiri. Itu juga mengapa sebagian besar murid akan memilih untuk masuk aliansi. Itu karena dengan kekuatan seperti milik mereka, kekuatan kelompok memang lebih kuat dari kekuatan pribadi mereka. Setelah menjelaskan metode berburu obat spiritual, Cuyue membawa Chu Feng ke kerumunan aliansi Chu. Setelah mendekat, Chu Feng menemukan bahwa ada satu orang yang kurang dari kemarin. Orang itu persis Chu Cheng. Kemarin Chu Cheng dipukuli dengan sangat buruk oleh Chu Feng. Seluruh wajahnya menjadi kepala babi. Jadi dia pasti tidak punya wajah untuk melihat siapapun. Itulah sebabnya dia meninggalkan kesempatan dalam perburuan obat spiritual yang langka. Selain Chu Cheng, Chu Feng juga melihat orang yang dikenalnya, dan itu adalah Chu Zhen. Tapi Chu Zhen saat ini tidak memiliki kesombongan sebelumnya. Dia menundukkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa. Tampaknya telah menerima pukulan besar, dan itu tampak sangat menyedihkan. Martial God Asura Chapter 15. Saudara Naga dan Macan. Aku Chu Feng, hadir sebagai anggota terakhir di sini. Semua orang menyambut Chu Feng tepuk tangan. Setelah Cuyue membawa Chu Feng ke sana, dia bersolak dan bertepuk tangan. Melihat itu, beberapa anggota aliansi Chu yang bukan bagian dari keluarga Chu juga bertepuk tangan untuk menyambutnya dan mengangguk pada Chu Feng. Mereka telah melihat kekuatan Chu Feng kemarin, dan tidak peduli bagaimana keluarga Chu melihat Chu Feng sebagaimana mereka melihatnya, setidaknya mereka menyetujui Chu Feng di dalam hati mereka. Tapi selain Cuyue dan yang lainnya, para murid keluarga Chu tidak melakukan apa-apa, dan tatapan mereka terhadap Chu Feng sangat sakit. Cuyue, apa yang kamu lakukan? Anda membawa orang luar seperti dia ke aliansi Chu kami. Cepat dan lenyapkan dia. Cuyue tiba-tiba berteriak dan marah. Itu benar, aliansi Chu tidak menyambutnya, singkirkan dia. Pada saat yang sama, orang-orang lain juga mulai berteriak. Suara mereka sangat keras, seolah-olah mereka sengaja melakukan itu untuk membuat semua orang di sekitar mereka mendengarnya. Memang, mereka benar-benar menarik perhatian orang-orang di sekitar mereka. Saat itu, Chu Feng mengerutkan kening. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa Chu Wei akan menyambut dia seperti itu. Bagaimana itu bisa diterima sudah jelas untuk mempermalukannya, terutama di depan semua murid di sekitarnya. Chu Wei, apa yang kamu lakukan? Tidakkah kamu mengatakannya kemarin? Saat itu, Cuyue panik, dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Cuyue, tutup mulut. Apa yang saya katakan dalam aliansi Chu ini berjalan. Saya dapat menerima siapapun, tetapi saya sama sekali tidak akan menerima Chu Feng. Cuyue,
bahkan tidak memberi Chu Yue kesempatan untuk selesai berbicara. Cui, aku tidak akan pernah mengira kamu baik. Karena kamu tidak menerimaku, aku akan mundur. Chu Yue akhirnya menyatukan dirinya. Dia tahu bahwa dia digunakan oleh Chu Wei untuk menyebabkan Chu Feng berada dalam situasi yang sulit. Chu Yue, aku khawatir kamu tidak punya suara dalam hal ini, kecuali jika Anda ingin meninggalkan keluarga Chu. Anda tidak dapat meninggalkan aliansi Chu. Chu Wei dengan dingin tersenyum. Seolah-olah dia sudah menebak bahwa Chu Yue akan memiliki reaksi ini. Kamu hanya... Chu Yue menggetarkan giginya karena marah. Namun, dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia hanya bisa dengan tidak berdaya melemparkan pandangannya ke arah Chu Feng. Chu Yue tidak perlu menjelaskan. Saya tahu bahwa ini tidak dapat disalahkan pada Anda. Wajah Chu Feng sangat tenang. Dan ketika ia memindai Chu Wei dan yang lainnya, dia berkata, aliansi Chu Anda tidak menerima saya, benar? Baik. Tidak apa-apa, ingat apa yang kamu katakan hari ini. Saya menjamin bahwa suatu hari saya akan membuat Anda menyesali semua yang telah Anda lakukan hari ini. Hahaha, sungguh bercanda. Anda pikir Anda orang yang hebat. Kami akan menyesal. Anda pikir Anda layak sesuatu untuk kita sesali. Itu benar. Kamu pikir kamu siapa? Tak tahu malu. Mereka bahkan tidak memasukkan kata-kata Chu Feng ke dalam hati mereka. Di mata mereka, Chu Feng hanya orang yang tidak berguna, karena sejak ia masih kecil, mereka sudah mencantumkan tanda seperti itu pada Chu Feng. Tempat ini cukup ramai, tepat saat itu suara yang jernih tiba-tiba bergema. Semua orang melihat ke atas dan mereka hanya melihat dua pemuda berjalan perlahan. Mereka adalah sepasang saudara kembar. Pakaian lengan panjang ungu mereka sangat kotor dan itu sangat kotor sehingga Anda bahkan bisa melihat kilau berminyak. Mereka berdua memegang tongkat gula dan sambil mengunyah mereka terus-menerus membuat suara yang menusuk telinga dan itu benar-benar menjengkelkan. Namun, ketika semua orang melihat rencana di dada mereka, tak satu pun dari mereka tidak terkejut. Pada rencana itu ada sepasang sayap. Itu adalah simbol aliansi terkuat di pelataran dalam. Aliansi sayap atau Wings Alliance. Itu adalah saudara naga dan harimau dari aliansi sayap. Pada saat itu banyak orang mengenali orang-orang itu dan segala macam teriakan tanpa henti terdengar. Murid laki-laki mengungkapkan ekspresi hormat, sementara murid perempuan berteriak. Seolah-olah mereka mencintai kedua orang itu. Bahkan wajah Chu Yue menjadi lebih berat. Chu Yue, kamu mengenali mereka? Tanya Chu Feng dengan penasaran. Nama mereka Bai Long dan Bai Hu. Mereka seusia dengan saya, 16 tahun. Dan di sini ada catatan, Bai itu artinya putih, Long itu adalah naga, dan Hu adalah harimau. Mereka memasuki sekolah Azure Dragon pada saat yang sama denganku, tetapi mereka lulus ujian murid pelataran dalam pada usia 12, dan mereka bahkan di tempat pertama pada ujian itu. Menurut rumor, mereka sudah memasuki tingkat ke-6 dari ranah spirit. 1 tahun yang lalu, mereka adalah murid jenius sejati. Chu Yue memiliki ekspresi serius saat berbicara tentang keduanya, dan itu menunjukkan bahwa keduanya sangat penting dalam hati Chu Yue. Tingkat ke-6 dari alam spirit pada usia 16. Setelah mendengar kata-kata Chu Yue, Chu Feng juga mengevaluasi kembali kedua saudara naga dan macan. Karena dia tahu bahwa kakak laki-lakinya Chu Guyu memasuki tingkat ke-6 dari ranah spirit di usia 17 tahun. Dan dianggap jenius. Keduanya setahun lebih muda dari Chu Guyu, dan itu benar-benar menunjukkan bahwa anggota aliansi sayap itu bukan orang biasa. Tidak heran, mereka dipandang sebagai aliansi legenda. Mereka tampaknya berjalan ke arah kita. Kami tidak menyinggung mereka, bukan? Ketika mereka melihat bahwa target mereka adalah mereka, semua orang di aliansi Chu mulai merasa gugup, dan Chu Wei tidak terkecuali. Bagaimanapun nama-nama saudara itu terlalu terkenal, bahkan tanpa status mereka di aliansi sayap, kilau mereka tidak dapat ditutupi.
mereka tidak berani menyinggung orang-orang seperti itu. Karena jika mereka melakukannya, itu berarti bahwa mereka dijatuhi hukuman mati di pengadilan dalam. Tapi ketika mereka semakin dekat, kerumunan akhirnya menghela nafas lega, karena mereka tahu bahwa target mereka adalah Chu Feng. Kamu adalah Chu Feng. Bai Long memandang ke atas dan ke bawah, ke arah Chu Feng. Apakah ada masalah? Chu Feng menjawab dengan tenang. Oh, mendengar tanggapan Chu Feng, Bai Hu tidak bisa membantu, tapi mengerutkan kening dan juga mulai menilai Chu Feng. Ini bagus, saudara naga dan macan sedang mencari Chu Feng. Dia baru saja memasuki pelataran dalam, dan dia menyinggung saudara kembar. Sangat layak. Mari kita lihat bagaimana dia akan mati kali ini. Saat itu anggota keluarga Chu semuanya bahagia. Mereka semua ingin Chu Feng menyinggung beberapa pukulan besar, dan kemudian terbunuh oleh mereka. Siapa yang akan berpikir bahwa Chu Feng benar-benar menyinggung saudara naga dan macan? Itu benar-benar membuat mereka sangat gembira. Namun, kata-kata selanjutnya yang dikatakan saudara-saudara langsung mengejutkan mereka. Chu Feng, apakah kamu tertarik untuk bergabung dengan aliansi sayap atau Wings Alliance? Oke, sekian dulu reread dari novel Martial God Asura untuk kali ini. Next akan dibacakan untuk chapter-chapter selanjutnya. So, tetap pantengin channel ini, dukung selalu channel ini, semoga kedepannya bisa lebih baik. Dan kalau ada usul, ada masukan, ada catatan, silahkan tinggalkan di komen. Terima kasih, bye-bye.